Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam semangat pagi. Bertemu lagi dengan Bapak dalam mata pelajaran PUAB atau Powertrain dan Undercarriage Alat Berat. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan masuk di Direct Drive System, yaitu tentunya ini adalah sistem penggerak langsung yang ada pada unit alat berat. Nanti kita akan membahas materinya lebih dalam terkait dengan direct drive system atau sistem penggerak langsung. Kemudian semoga semua kondisinya dalam kondisi yang sehat ya, supaya pertemuan hari ini bisa maksimal. Adapun materi pembahasan yang akan harusnya kita capai dalam materi ini yaitu yang pertama adalah fungsi dan cara kerja clutch atau kopling, kemudian jenis-jenis clutch, yang ketiga adalah cara pemeriksaannya dan langkah-langkah perbaikannya. Nah, semua materi ini yang akan kita capai pada pembelajaran, namun tidak langsung satu kali pertemuan. Jadi nanti ada beberapa pertemuan tentunya yang akan kita bahas semua yang terpampang di sini. Kemudian kita fokus ke clutch, tentunya sesuai dengan jurusan, yaitu teknik alat berat. Jadi walaupun secara umum kurang lebih sama, tapi nanti kita spesifik ke sesuai dengan jurusan. Jadi yang ada pada unit alat berat. Nah, untuk pertemuan pertama, kita bahas terlebih dahulu pengertian kopling. Apa sih kopling itu? Pengertiannya seperti apa? Jadi, clutch itu merupakan suatu komponen sebagai penghubung dalam rangkaian penerusan tenaga atau powertrain pada suatu kendaraan. Jadi, bukan hanya alat berat, tapi semua kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil. Jadi sebagai penerus tenaga, seperti itu, dari mesin ke powertrain. Nah, clutch ini terletak di antara engine dan transmisi. Nah, kemudian bertindak sebagai pemutus dan penghubung putaran dari engine ke transmisi. Nah, jadi ini gambar contoh pada unit doser. Ini contoh pada unit doser. Jadi ada nomor 1 ini adalah engine. Komponen engine ini adalah nomor 1. Nah, kemudian yang ditunjukkan angka 2 ini adalah main clutch atau unit couplingnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah universal joint atau penghubung dari kopling masuk ke transmisi. Nah, kemudian poin 4 adalah direct drive transmission. Nah, kemudian yang poin kelima adalah steering clutch. Steering clutch ini untuk mengatur gerak kendaraan, misalkan mau belok ke kanan atau mau belok ke kiri. Tentunya kalau unit doser misalkan kita mau geser ke kanan atau geser ke kiri, itu fungsinya steering clutch. Nah, kemudian poin 6 ada steering brakes. Kemudian nomor 7 adalah final drive. Nah, kemudian P1 dan P2 itu sendiri adalah pompa. Nah, untuk pelajaran kita akan fokus pada bagian yang diwarnai ini, yaitu main clutch. Nah, sebelum kita melanjutkan, perlu anak-anakku ketahui bahwa untuk direct drive system ini tentunya yang menggunakan sistem masih transmisi manual untuk di unit. Namun perkembangan teknologi sekarang di alat berat itu rata-rata sudah menggunakan sistem automatic system. Misalkan otomatis transmisi, ada yang menggunakan hydroshift transmisi, torque flow transmisi. Itu tentunya berbeda dengan direct drive system. Namun ini tetap kita pelajari karena memang unitnya masih ada di lapangan, masih banyak yang menggunakan juga seperti ini.
Namun untuk perkembangan teknologi lebih ke transmisi otomatis. Nah, yang otomatis pun nanti kalian akan pelajari, tapi kemungkinan saat naik ke kelas 12. Oke, kita lanjut. Nah, fungsi kopling atau clutch itu sendiri di sini Bapak jabarkan menjadi 3 poin ya. Yang pertama yaitu meneruskan atau memutuskan tenaga dari engine ke transmisi, sehingga memungkinkan kendaraan untuk bergerak, berjalan, ataupun berhenti. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah untuk mempermudah ketika melakukan perpindahan kecepatan atau gear shifting transmisi. Jadi mempermudah ketika melakukan perpindahan transmisi. Nah, mungkin anak-anakku bisa bayangkan misalkan motor Anda menggunakan kopling manual ya, yang biasa menggunakan tangan. Jika tidak menekan kopling kemudian langsung memasukkan gigi, misalkan pindah gigi dari gigi 1 ke gigi 2, tentunya itu akan mengakibatkan hentakan dan bisa jadi menyebabkan kerusakan pada transmisi. Karena putaran mesin langsung terhubung ke transmisi, tiba-tiba kita langsung memindahkan gigi dari gigi 1 misalkan ke gigi 2, itu akan berpengaruh. Nah, fungsinya kopling di sini yaitu memutuskan sementara putaran mesin ke transmisi sebelum dimasukkan gigi tersebut. Nah, setelah gigi udah berpindah, baru kita lepas, otomatis putaran itu terhubung kembali. Jadi sangat singkat ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah untuk memungkinkan kendaraan berhenti tanpa harus mematikan engine, sementara gigi transmisi tetap terpasang atau masuk. Nah, jadi fungsi kopling ini misalkan kita berhenti, posisi berhenti. Nah, kemudian posisi gigi masuk, misalkan gigi 1, gigi 2, ataupun gigi 3. Jadi kita nggak perlu mematikan mesin. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, kemudian persyaratan clutch. Jadi ada beberapa syarat yang ada pada clutch itu sendiri sehingga bisa dikatakan sesuai atau bisa digunakan. Nah, berkaitan dengan fungsinya, dalam suatu sistem powertrain atau pemindah tenaga, clutch harus dapat memenuhi persyaratan tertentu agar bisa berjalan dengan baik pada pengoperasiannya dan tidak menyusahkan operator. Ini untuk unit alat beratnya. Adapun persyaratannya yaitu yang pertama harus bisa menghubungkan dan memutuskan tenaga dengan baik. Ini kalau bahasa Inggrisnya engaged dan disengaged. Sehingga memungkinkan untuk meneruskan ataupun memutuskan tenaga dari engine ke transmisi. Kemudian yang kedua adalah harus memiliki torque transmitting capacity, yaitu kemampuan meneruskan tenaga. Kemudian tenaganya harus cukup dan tidak boleh menurun akibat naiknya temperatur kerja. Kemudian yang ketiga adalah harus bisa melepas atau memindahkan panas yang timbul dengan baik dan tidak berpengaruh oleh kenaikan temperatur. Nah, di sini dibahas terkait dengan temperatur kerja. Karena rata-rata unit alat berat itu kan bekerja di lapangan ini ya. Biasanya panas dan lain sebagainya, kemudian durasi kerjanya lama, tambah komponen mesin kan tertutup rapat. Artinya temperatur kerja tentunya beda dengan mobil yang berjalan dengan kecepatan tinggi dibanding alat berat, karena alat berat itu tidak berjalan cepat tapi biasanya diam di suatu tempat, hanya bergerak memutar, misalkan maju sedikit kemudian mundur sedikit, seperti itu. Jadi ada 3 fungsinya atau persyaratan clutch-nya. Nah, kemudian keuntungan menggunakan sistem clutch ini sendiri atau direct drive system ini sendiri yaitu yang pertama adalah konstruksinya sederhana. Nah, kemudian yang kedua adalah harganya tidak terlalu mahal. Kemudian yang ketiga adalah efisiensi lebih tinggi, lebih kurang 95%. Kemudian yang keempat adalah maintenance atau perawatan lebih mudah.
Dan yang kelima adalah kemungkinan timbulnya masalah karena adanya kebocoran oli itu lebih kecil. Jadi Bapak akan jelaskan satu-satu. Ya, untuk yang poin pertama ini konstruksinya sederhana, ini lebih mudah atau lebih gampang dibanding dengan sistem transmisi atau sistem yang menggunakan clutch atau transmisi otomatis. Karena kalau menggunakan clutch yang manual ini lebih mudah, istilahnya komponennya tidak terlalu banyak, kemudian harganya pun tidak terlalu mahal. Nah, selain itu efisiensinya lebih tinggi. Nah, kemudian untuk perawatannya lebih mudah karena hanya mengontrol misalkan kampas koplingnya sudah habis, itu perlu diganti. Nah, kemudian timbulnya masalah karena kebocoran oli itu tidak ada karena di kopling yang menggunakan sistem manual itu sendiri tidak menggunakan oli untuk sistem koplingnya. Beda yang sistem transmisi otomatis. Seperti itu. Nah, kemudian Bapak akan putarkan sedikit video terkait materi cara kerja, namun Bapak akan lanjutkan di video berikutnya. Jadi nanti akan bisa diakses, linknya nanti bisa dilihat di bawah untuk video yang menjelaskan terkait dengan cara kerja clutch secara ringkas. Nah, selebihnya silakan nanti belajar mandiri di rumah. Untuk materi modul nanti akan linknya juga ada di bawah. Silakan diklik linknya untuk di-download. Silakan bisa dicatat ataupun di print bisa juga supaya jadi bahan tambahan. Di sini Bapak hanya sebagai perantara. Silakan belajar mandiri di rumah. Apalagi kondisi sekarang masih pandemi, jadi lebih banyak di rumah. Semoga kondisi ini segera berakhir supaya kita bisa bertatap muka di sekolah. Mungkin untuk pertemuan hari ini cukup dari Bapak. Tetap semangat, jangan lupa untuk selalu aktif dan jaga kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar atau di classroom masing-masing bisa juga, atau bisa langsung via WA Bapak. Sekian dan terima kasih.